bisa kalian catat, kalian perhatikan terkait masalah ini. Yang terlalu bergantung pada recordingnya. Untuk praktek di persediaan maupun simak BMN, kita nanti tidak akan membutuhkan data yang ada di SAS. Artinya kita akan praktek dengan ngarang. Ngarang dalam artian barang-barang yang dibeli maupun apa yang dicatat di persediaan maupun aset, kita akan bebas, ngarang bebas dulu untuk memahami kira-kira nanti interaksinya seperti apa. Persediaan sama simak BMN itu tadi saya bilang ada keterkaitan, hubungan yang saling mengisi ya sebenarnya. Tetapi kalau kita praktek dalam operasional, yang penting adalah di sisi kalian, itu kalian harus bisa membedakan kapan transaksi itu atau pencatatan terhadap suatu barang itu dicatat di persediaan, kapan dicatat di aset, di simak BMN. Kalau saya bilang aset berarti itu adalah kategorinya ke simak BMN ya. Dan apa yang membedakan misalkan simak itu apa bedanya dengan persediaan? Kalau di kalian mungkin ada yang sudah mendapatkan materi-materi seperti ini, mungkin ini adalah anggap saja pengayaan dulu. Ada mungkin yang terlewat dari saya atau memang ada yang kurang atau semacamnya. Tapi konsepnya adalah di mat 2 kali pertemuan ini nanti kalian sendiri harus bisa membedakan. Mungkin dimulai ya dari persiapan dulu ya untuk kamera mungkin sambil dinyalakan. Intinya adalah kalian harus bisa membedakan kapan barang itu akan dicatat di persediaan, kapan barang itu dicatat di aset. Nah, normalnya saat kebanyakan normalnya orang akan menganggap apa itu persediaan. Persediaan dicatat itu kalau misalkan barang habis pakai. Barang habis pakai. Ya, banyak orang yang berpikir seperti itu. Kalau aset seperti apa? Oh, aset itu barangnya adalah barang keras yang nggak lapuk oleh waktu, nggak habis pakai dan seterusnya. Nah, pertanyaan pertama untuk kalian, ini adalah pulpen. Ya, ini pulpen. Kemudian sebentar. Oke. Dan kelihatan nggak ya? Nah. Oke, udah fokus ya. Ini hard disk eksternal. Ini pulpen. Ini pulpen. Ini hard disk eksternal. Kalau pulpen, kira-kira akan dicatat di persediaan atau aset? Persediaan, Pak. Persediaan. Yang lain? Persediaan, Pak. Persediaan. Banyak di antara kalian persediaan. Kalau hard disk eksternal ini? Aset. Aset, Pak. Aset, Pak. Yang lain? Aset. Oke. Itu harganya berapa, Pak, harga hard disknya? Ini hard disk 1 tera. Hard disk 1 tera ya. Ya, 1 tera. Anggap aja hard disk salah 1 tera lah ya. Nggak usah yang besar 5 tera, 6 tera. Enggak. Yang kita, normal di kantor biasanya 1 tera. Hard disk 1 tera tadi yang di persediaan siapa? Yang di aset? Reaksi? Saya aset. Mungkin tergantung harganya, Pak. Harganya, Iya. kenapa? Kapitalisasinya berapa? Kenapa memangnya? Harganya kenapa? Karena kalau dia di bawah 1 juta nggak masuk kapitalisasi, Pak. Jadi nggak bisa dimasukin ke dalam aset tetap. Gitu ya? Oke. Yang lain? Oke, pulpen. Apakah masuk ke aset atau persediaan? Langsung saya jawab ya, biar kalian nanti ini nyambungin. Itu tergantung. Jadi pertanyaan ketika ada pertanyaan seperti ini pulpen nih, ini masuk ke aset atau persediaan? Jangan langsung dijawab sebenarnya. Persediaan. Sama seperti tadi. Ketika kalian, ini hard disk, masuk ke aset atau persediaan? Kalian pertama juga nanya, ada yang langsung aset, tapi ada juga yang nanya, harganya berapa? Ya betul, pertanyaan
pertanyaan pertama yang diajukan adalah harganya berapa? Harganya berapa? Ya. Kapan kita dibedakan antara aset dan persediaan? Itu pertanyaan pertama adalah harganya kapan? Harganya berapa? Kalau pulpen, harganya berapa? Kalau ini kira-kira 5.000 lah ya, 5.000 per pieces ya, 5.000. Persediaan, iya. Kalau kalian dapat informasi bahwa pulpen ini ataupun informasi lain, informasi itu mereknya Joico misalkan, pulpen ini mereknya Joico, ya pasti persediaan. Tetapi kalau kalian nggak dapat informasi harga, kalian nggak bisa memutuskan apakah itu aset atau persediaan. Meskipun pulpen. Kenapa? Karena bisa jadi, betul tadi yang disampaikan. Teman kalian ada yang jawab, karena kalau nilai kapitalisasinya di bawah 1 juta, dia nggak bisa masuk aset. Nah, kalau pulpen itu harganya 1.100.000, 1.050.000, 1.100.000, dia akan masuk ke aset. Even pulpen, meskipun pulpen. Ya. Pulpen apa yang harganya 1 juta? Banyak sebenarnya, Parker pulpen untuk tanda tangan menteri, direktur, mungkin ada yang seperti itu untuk tanda tangan. Adakah yang seperti itu? Ada. Dan itu masuk aset. Kenapa? Karena harganya harga pengadaan ya. Perolehan. Harga perolehannya adalah 1 juta. Di atas 1 juta. Sekarang hard disk. Hard disk ini apakah dia masuk aset atau persediaan? Kalian masuk jawab tadi adalah aset. Kenapa? Harganya di atas 1 juta. Rasanya nggak ada hard disk sekarang untuk yang 1 tera di atas 1 juta ya kebanyakan. Kecuali nanti SSD, hard disk biasa. Pertanyaan pertama yang diajukan memang betul. Harganya berapa? Harganya kalau mereknya tipenya udah ketahuan, enggak. Itu berarti masuknya mana? Kalau di bawah 1 juta berarti akan masuk di persediaan. Meskipun barang hard disk. Ya. Barang hard disk. Tetapi nantinya yang harus diperhatikan lagi, kapan barang itu didapatkan? Kapan barang itu didapatkan? Ketentuan bahwa nilai barang itu masuk ke aset, itu kalau nggak salah sekitar 2018 deh, 2018-an. Coba nanti dicek ya. Kalau barang itu diperoleh sebelum ada ketentuan bahwa kapitalisasi barang itu dinilai kelompokan barang dihitung dari kapitalisasinya, maka dia akan masuk ke aset ini. Hard disk ini akan masuk ke aset. Kok bisa? Iya, karena waktu itu adalah dinilai dari kalau nggak salah berapa ratus ribu ya, bukan 1 juta. Sama ukurannya. Artinya, tetapi kalau misalkan kalian dapat informasi kapan itu didapatkan 2020, ini pasti masuk persediaan. Hard disk ini masuk persediaan. Karena hard disk biasa bukan SSD itu harganya di bawah 1 juta. Yang normal ya, normal. Jadi normal itu quote-nya adalah quote and quote-nya tidak di markup. Mungkin kalian dengar di instansi pemerintah biasa di markup ya, quote and quote-nya ketika barang ini diadakan di bawah 1 juta, dia nggak akan masuk ke aset. Jadi ini akan masuk di persediaan, dicatat persediaan. Jadi pertama, ketika kalian ditanyakan apakah barang ini masuk aset apakah persediaan, yang pertama tanya harga, yang kedua kapan. When, gitu ya. Nah, ini berlaku juga dengan barang yang lain. Misalkan kursi. Kalian pernah lihat kursi kondangan nggak ya? Yang plastik merah, putih, atau apa itu? Pernah ya? Kursi kondangan yang plastik. Kalau itu dibeli, kira-kira itu masuk aset atau persediaan? Kursi plastik, mereknya Lion Star atau apa itu. Gimana? Kursi plastik. Yang merek Lion Star yang biasa di kawinan, sunatan, apa acara hajat-hajatan di daerah ya, biasanya di perkampungan juga ada kematian juga kursi-kursi itu dibawa. Pertanyaan pertama, harganya. Harga kursi itu pasti di bawah 100 juta. Harga kursi itu pasti di bawah 1 juta.
Pertanyaan kedua, kursi itu dibeli kapan? Nah, biasanya kursi itu adalah kalau di instansi, kursi itu umurnya lama berarti. Jadi mau tidak mau, dia akan tetap ada di aset. Dicatat di aset, bukan di persediaan. Ya. Jadi kursi plastik tadi, walaupun harganya adalah di bawah 1 juta, tapi kemungkinan besar itu akan diadakan sebelum tahun 2018, 2017, 2016 misalkan. Umurnya lama biasanya. Dia mau tidak mau akan masuk aset. Barang yang sudah pernah masuk di aset, bukan karena ketentuan tadi, dilihat nilainya di bawah 1 juta berarti pindah ke persediaan, tidak. Barang yang sudah pernah masuk di aset itu tidak bisa dikeluarkan, dipindahkan ke persediaan. Ya. Jadi pencatatan awal ini masuk kategori aset ataupun persediaan itu sangat krusial. Kapan dicatat di persediaan, kapan dicatat di aset. Oke. Ada pertanyaan di sini untuk membedakan aset sama persediaan. Yakin sudah bisa membedakan mana yang aset, mana persediaan? Gimana? Percaya diri bisa membedakan aset sama persediaan? Kalau gitu saya akan tanya, kalau yakin ya, ini pertanyaan yang sering saya lontarkan ketika ke banyak orang nih. Kalian pernah lihat makam pahlawan? Di kota kalian ada taman makam pahlawan, TMP, tempat pemakaman pahlawan. Biasanya hari-hari tertentu kalau kalian dulu misalkan SMA dikumpulin di sana gitu ya untuk acara misalkan 17 Agustus atau apa, atau mungkin kalian pernah ke sana atau lihat di depannya di luar. Saya rasa pernah ya, tiap kota biasanya ada. Kalau nggak ada nanti, kalau ada tapi belum pernah lihat ya coba datengin, dilihat dari luar aja nggak apa-apa karena biasanya ditutup. Di situ ada di pusara makam itu atau di film-film atau di TMP sebenarnya itu ada helm ya, ada helm tentara, helm baja itu, helm baja. Kira-kira barang itu udah jelas ya, helm ya. Kira-kira barang itu dicatat di aset atau persediaan? Kalau yang nyatet, kalau aset atau persediaannya nyatet, satkernya siapa? Ya. Aset kayaknya Pak. Aset. Yang lain? Kenapa aset? Masuk kategori aset bersejarah gitu Pak. Aset bersejarah. Terus, oke. Yang lain? Bukan barang Aset yang juga, Pak. Gimana? Barang yang kenapa? dihibah. Barang yang dihibah. Barang yang hibah. Dihibahkan dari siapa ke siapa? Nggak tahu juga sih Pak. Nggak apa-apa. Dihibahkan dari siapa ke siapa? Dari negara atau dari pemerintah daerah ke keluarga pahlawan atau gimana? Iya kayaknya dari pemerintah pusat ke badan pengelola aset, badan pemakaman. Apa ya? Oke. Yang lain? Pernah kepikir nggak kalau ternyata itu adalah yang di makam pahlawan itu masuk ke materi kuliah? Enggak sih sebenarnya. Tapi pertanyaannya, kira-kira itu dicatat apa tidak? Kalau karena pertanyaan sudah saya lontarkan, pasti dicatat. Tapi dicatat di aset atau persediaan? Itu jawaban, oh itu barang bersejarah. Aset atau persediaan? Yang lain? Masa cuma 2 ya? 3 tadi ya? Persediaan, Pak. Persediaan. Kenapa? Nah, mungkin menurut saya, misal itu seharusnya barangnya Kodim terus ditaruh di sana, Pak. Barangnya Kodim ditaruh situ. Persediaan ya? Iya, Pak. Jadi nanti setiap dulu. ada makaman berkurang 1 persediaan untuk
Oke, yang lain? Feel free ya, karena nanti di sini nanti akan ada, kalian harus bisa membedakan dulu. Ya nggak terlalu lama ya, nanti kelasnya menjadi makin lama. Tadi helm baja itu, kalian ada handphone kan sekarang kan? Coba buka Tokopedia, Shopee, kemudian apa lagi ya? Blibli kali ada yang jual ya, helm baja. Harganya berapa? Harganya sih sekitar kalau di Tokopedia sekitar 300.000 mungkin, 300.000 something lah ya. 100.000 something. Dari situ, oh ini pasti persediaan. Jadi jawabannya itu persediaan. Ya, satu. Kedua, loh itu barang bersejarah. Enggak ada hubungan helm ada di TMP itu dengan barang sejarah. Itu tidak ada kaitan dengan sejarah. Bukan berarti helm itu adalah peninggalan waktu perang tahun 45 atau sebelumnya. Enggak. Helm itu adalah dicatat oleh Kementerian Sosial. Satkernya dari Kementerian Sosial. Jadi bukan Kodim ya. Kementerian Sosial. Ya, saya nggak tahu, Pak. Ya nggak apa-apa. Jadi helm itu adalah dicatat oleh Kementerian Sosial dan dicatat di persediaan. Dan tiap tahunnya mereka memang membeli persediaan helm itu untuk ditaruh untuk mengganti helm-helm baja yang di makam pahlawan se-Indonesia yang memang udah rusak, aus, hilang. Nah, contohnya seperti tadi, kalau kalian hanya melihat dari helm baja berarti aset, ada seolah-olah ada nilai sejarah. Tidak selalu yang terlihat ada nilai sejarah seolah-olah itu adalah barang nilai bersejarah. Enggak, itu tidak ada nilai bersejarahnya. Artinya, kalau suatu waktu hilang, ya nanti dengan mudah diganti. Rusak, ya dengan mudah ditukar lagi, diberikan lagi. Dan karena itu masuk persediaan, normalnya akan habis. Bisa di revolving lagi. Ya hilang ya nanti tinggal diganti. Nggak ada pertanggungjawaban apapun. Nggak terlalu rumit. Tetapi, untuk yang aset, beda. Ketika helm tadi misalkan dianggap masuk ke aset, atau harus gantiin ya, harus bayar. Pernah dengar cerita waktu itu kalau nggak salah salah satu menteri dibilang bawa barang pulang ke rumah ya. Waktu itu ya agak lama, mungkin kalian coba cari beritanya di menteri 2 kabinet yang lalu ya. Apakah dimungkinkan itu akan tega? Iya, karena apa? Kok barang misalkan hanya oven atau panci atau apa misalkan itu kok masuk ke diminta lagi oleh negara? Ya, karena udah terlanjur masuk ke aset sebenarnya. Kalau barang tadi tidak pernah dicatat, nggak ada masalah. Mau dibawa pulang, hilang, nggak ada masalah. Tapi kalau ketika barang itu sudah pernah masuk ke dalam simak, hilang, ya diganti. Ketemu ya berarti harus diganti. Sebenarnya bisa saja yang mengganti orang kantor yang lain ya, bukan Pak Menterinya ya. Tapi karena hal yang lain ya diseret ke sana. Tetapi pada dasarnya bukan itunya yang saya cari. Ketika barang itu sudah dicatat di simak, dia nggak bisa keluar. Nggak bisa keluar. Ini mungkin kalian juga pernah lihat di kantor-kantor pemerintah, terutama pemerintah pusat ya. Kalian pernah lihat mobil, motor tua, teronggok gitu nggak kepake gitu ya? Nggak diapa-apain, berkarat di ujung, di pojok di mana gitu. Kok nggak dibuang gitu ya? Itu kan besi merusak pemandangan. Karena barang itu sudah masuk di aset. Ketika itu akan dikeluarkan, misalkan mau dihapuskan, itu akan melibatkan banyak instansi. Contohnya, Direktorat Jenderal Kekayaan Negara. Yang kedua, barang itu akan dilelang dulu. Habis dilelang, untuk proses lelang juga butuh proses panjang. Nanti udah laku juga ada proses panjang. Nah, proses ini yang terkadang belum bisa dilewatin, belum bisa diselesaikan. Karena itu kalau kalian lihat banyak mobil, motor yang tua, misalkan teronggok ya, karena alasan itu. Aset itu tidak mudah dikeluarkan dan tidak mudah dihapus. Ini perbedaan aset sama persediaan. Kalau persediaan, pulpen yang harga 5.000 ini, kalau saya minta pulpen, dikasih oleh kantor nih pulpen. Besok saya minta lagi, boleh nggak? Boleh. Kenapa? Selama si pengelola barang itu, oh ya udah kasih aja lah, nggak ada masalah. Minta lagi kenapa? Hilang. Oh ya udah,
kasih lagi satu. Saya bawa pulang pulpen ini, hilang, nggak masalah. Saya minta lagi. Itu sifat-sifat yang melekat di persediaan. Apakah perlu dilaporkan hilang? Enggak, karena saya bukan pengelola persediaan. Tapi ketika barang itu sudah keluar dari persediaan, nggak ada masalah barang itu mau hilang atau semacamnya. Barang yang dicatat hilang atau rusak adalah hanya ketika dia masih ada dalam pengelola persediaan, pengelola barang. Tapi ketika itu sudah dikeluarkan ke pegawai, ke unit lain, atau ke orang yang lain, itu bukan masuk ke persediaan. Udah dikeluarkan dari catatan persediaan. Kira-kira seperti itu. Itu beda aset sama persediaan. Hati-hati di situ. Yang pertama nilai, yang kedua waktu, kapan dicatatnya. Kalau kayak tadi kursi, itu kalau misalkan pengadaan sebelum 2018, itu udah terlanjur masuk ke aset. Kalau sudah masuk ke aset, kalian nggak bisa keluarkan lagi ke persediaan. Itu akan selamanya tercatat di aset. Satu lagi pertanyaan, contoh ya, mungkin yang contohnya agak aneh. Kalian pernah lihat mata kucing di tengah jalan? Bukan kucing ada matanya, mata kucing tengah jalan, marka jalan ya. Kelap-kelip kalau malam untuk pembatas jalan. Nah, itu masuk aset atau persediaan? Mata kucing tengah jalan ya, di marka jalan ya, jalan raya ya, biasanya jalan rata-rata tiap kota ada kok. Pasti ada. Yang kalau diinjak sama ban mobil masih enak, tapi kalau motor bisa tergelincir ya, bisa jatuh ya. Aset atau persediaan untuk barang? Persediaan, Pak. Persediaan, yang lain. Kenapa persediaan? Persediaan, Pak. Ya. Ya udah, oke. Irfan, kenapa persediaan? Itu hilang, misal Pak, kalau lebih mudah. Kalau hilang mudah. Oke. Satu jawaban aja cukup. Barang yang tadi, mata kucing tadi yang di tengah jalan itu dicatat sebagai aset oleh Kementerian Pekerjaan Umum. Kenapa? Karena harga satu bijinya itu di atas 1 juta. Kalau kami guyonannya itu di kantor itu, kalau nggak punya uang sebenarnya tinggal dicongkel, kita congkel gitu, kita jual. Karena nilainya di atas 1 juta. Ya. Tapi percuma itu juga dijual ke tukang loak karena nggak tahu itu harganya di atas 1 juta. Tapi barang itu memang betul di atas 1 juta harga pengadaannya. Dan dia dicatat di aset. Karena itu kalau kalian ketemu di jalan, ini marka jalan, ini mata kucing rusak kok nggak diganti? Iya, karena dia masuk di aset dan harganya tinggi, kalau rusak itu tidak mudah diganti. Jadi ini, persediaan kalau rusak itu gampang diganti. Jadi kalian lihat nanti barang-barang yang ada di jalanan yang punyanya kementerian apa, kalian tebak-tebakan lah, ini aset apa persediaan. Kalau aset, kalau rusak, itu kecenderungannya nggak diganti. Nggak diganti. Jadi yang di jalan itu cenderung tidak diganti. Kenapa? Karena kalau rusak, harus ada penggantinya dan ini dilaporkan juga di berita acara apakah rusaknya berat, rusak sedang, rusak ringan. Kemudian nanti dilaporkan dan dihapuskan dan seterusnya. Prosesnya panjang. Biasanya orang kita administratif males ya. Ya udah lewatin. Gak usah, biarin aja rusak tengah jalan. Sampai nanti memang betul-betul ada pengadaan baru atau pengaspalan baru lah dan seterusnya. Kan itu memang akan nanti itu akan dihapuskan sekaligus saat itu. Jadi mata kucing yang tadi kalau mau dicek itu adalah masuk ke aset. Apakah bisa tahu dari persediaan? Nggak ada di persediaan karena dia ada di aset. Kementerian Keuangan tahu dari mana? Kementerian Keuangan tahunya nanti dari Erekon. Karena nilai dari SIMAK sama persediaan itu nanti disatukan di Erekon. Dan itu bisa dimonitor. Sebenarnya dari Erekon kita bisa tahu. Total Republik Indonesia ini punya mobil berapa juta? Apa sampai sejuta? Ya nggak tahu sih. Saya nggak pernah ngecek lagi. Berapa ribu mobil dinas, yang rusak berapa, yang layak pakai berapa. Itu kira-kira sebenarnya tahu dari situ ya. Dua case tadi antara helm dan mata kucing itu adalah case-case ekstrim ya. Case-case ekstrim. Dalam artian tidak semua orang juga paham terkait itu. Kalau hard disk ini sekarang udah jadi pengetahuan umum. Kalau dulu sekitar tahun 2018-17 itu
hard disk itu masuk aset, tapi setelah ada perubahan nilai kapitalisasi atau perolehan kapan barang itu masuk aset, masuk persediaan, hard disk itu akhirnya sekarang masuk di persediaan. Sehingga ketika ada pegawai minta hard disk, itu dikasih dan dicatat sebagai persediaan. Kalau hilang, diambil pegawai buat keperluan pribadi misalkan, nggak ada isu. Dalam artian tidak perlu dicatat kembali. Terkait materi pengayaan ini antara persediaan dan aset nanti nyambung ya dengan aset tapi coba saya selesaikan hari ini biar nanti kita ke simak nanti agak lebih gampang ya. Ada beberapa barang tertentu yang dicatat di simak itu aneh. Emang nggak ada aturannya? Ada aturannya, tapi perlakuannya aneh. Kalau komputer, contohnya komputer ya, komputer atau mobil ya, mobil, komputer, laptop. Komputer ini adalah PC ya, komputer kalau saya sebutkan komputer ini PC ya, PC desktop ya. Kalau instansi itu kan nggak ada ya, beli komputer itu rakitan ya. Artinya dalamnya itu RTX 3090, terus memorinya sekian, nggak ada. Instansi itu pasti beli branded, HP tipe sekian, serial numbernya sekian. Dell tipe sekian, serialnya sekian. Oke ya. Nah, di simak ini tidak dicatat detail ya. Nanti di aset itu tidak dicatat detail. Satu buah komputer, mereknya apa? HP, Dell, bla bla bla. Serial numbernya berapa? Serial number berapa? Hanya dicatat sampai segitu. Monitor kalau ada monitornya sekian, berapa? 2. Gimana dengan kendaraan? Kendaraan sama. Mobil ya, mobil dinas. Itu hanya dicatat nomor rangkanya berapa, nomor mesinnya berapa. Di dalam itu ada tip mobil, ada AC-nya merek Denso, whatsoever, terus ada dipasangin audio, itu nggak dicatat. Tetapi pengadaan adalah mobil dicatat adalah serial number, dalam hal ini nomor rangka dan nomor mesin. Komputer juga sama, laptop juga sama. Nah, yang aneh dalam hal ini dalam proses kita nanti terkait masalah proses pencatatan aset. Karena dicatat hanya serial numbernya, satu ketika ada yang orang tuanya pegawai negeri, pernah main-main ke kantor orang tua, atau pernah kalian belum PKL ya, atau pernah main ke kantor instansi, atau pernah di stand dilihat di ruangan sekretariat stand. Saya sih nggak pernah main ke sana ya, beberapa kali, hanya sekali aja. Kalian pernah melihat komputer yang teronggok gitu aja, rusak gitu kan? Kalau kalian punya orang tua kerja PNS, biasanya kalian akan temukan. Kalau iseng, lihat kalian komputer itu, dalamnya udah nggak ada apa-apa. Bisa jadi hanya casing PC-nya saja Dell gitu ya. Tapi kalau dibuka, dalamnya itu nggak ada. Hard disk-nya nggak ada, memorinya nggak ada, prosesornya juga nggak ada, dan seterusnya. Tetapi barang itu pasti tetap ada. Maksudnya casingnya tetap ada. Kenapa? Karena casingnya itu udah tercatat di simak. Dalamnya gimana? Dalamnya nggak tahu, bawah alam. Bisa diambil pegawai atau ditukar ke komputer yang lain. Apa diizinkan? Di pencatatan tidak diatur. Jadi komputer yang tadi hanya selama casingnya ada, yang menentukan ada serial numbernya ada, itu dianggap barang masih ada di simak BUMN ya. Dan itu nanti akan dilaporkan sebagai rusak. Sama seperti mobil. Mobil itu selama mesinnya ada, rangkanya ada, nomor rangka ada, sama nomor mesin ada, berarti mobil itu akan tetap tercatat di simak BUMN. Walaupun ternyata kursi drivernya nggak ada, kursi penumpang hilang, itu tetap. Itu yang di aset ya. Jadi pelaporan asetnya seperti itu. Beda dengan persediaan. Persediaan kalian harus mencatat secara detail. Itu tadi saya cerita aset. Di persediaan nanti nih. Persediaan kalian harus mencatat secara detail. Maksudnya secara detail seperti apa? Pulpen ini dicatat kalau pengadaan. Ini tipenya apa, warnanya apa. Ini berapa milimeter, itu harus kalian catat. Jadi kalau yang seperti ini misalkan dicatat di persediaan, berarti persediaannya adalah pulpen Joico Kijel 0,5 mm warna biru.
Jumlahnya berapa? 500 buah. Saya catat. Keluarkan satu ini, berarti betul-betul keluarkan satu ini. Jadi prinsipnya kalau persediaan sama kayak supermarket. Jadi kalau persediaan itu sama kayak supermarket. Supermarket kan ada barcode-nya ya. Barang itu Tego yang rasa apa nih? Vanilla, coklat, ini beda-beda kan barcode-nya. Gitu. Itu tercatat detail kalau di persediaan. Kalau aset itu mirip dengan dealer mobil. Mobil warna pink, mereknya Honda Jazz misalnya. Ya udah itu, nomor rangkanya apa, nomor mesinnya apa. Di dalam isinya apa ya nggak tahu, nggak pernah tercatat. Hanya variannya apa. Misalkan kalau di beberapa ada yang bilang GX, GLX dan seterusnya. Seperti itu. Jadi ketika kalian nanti hari ini kalian praktek persediaan, kalian nanti akan mencatat itu sampai detail, tipenya apa, mereknya apa. Ya, itu untuk persediaan. Ribet, ya harus detail seperti itu di persediaan. Kita bisa absen, di kameranya diaktifkan, kita absen dulu. Nantinya ya, nanti kita akan, saya minta salah satu dari kalian yang volunteer ya untuk instalasi, proses instalasi yang belum ya, kalau yang sudah gimana, nggak apa-apa kalau yang sudah. Yang belum untuk volunteer ya untuk proses instalasi. Jadi persediaan sama simak ini kita dulukan adalah instalasi simaknya dulu, baru nanti persediaan. Jadi untuk yang simak minggu depan, iya. Tapi kalau aplikasi atau aplikasi BMN simak BMN-nya tidak diinstal, kita nggak akan bisa proses untuk yang persediaan. Jadi kalau filenya sekitar, kalau total itu yang kalau sekalian download ada sekitar 400 mega lebih. Jadi mudah-mudahan kuota kalian cukup dan sudah selesai ya di download. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Mungkin 8 orang lagi untuk diaktifkan kamera. Atau orangnya lebih? Oh enggak, Ding. Orangnya memang segini. Udah siap? Bisa sekarang? 1, sebentar. Keyboard saya mati. Oke. 1, 2, 3. Kok nggak jalan? Oke, udah. Jadi siapa yang mau bersedia volunteer untuk proses instalasi simak BMN dan persediaan? Kalau nggak ada, ya saya tunjuk nanti. Oh sebentar, kita absen lagi, ternyata salah, nggak ke save. Nyalakan lagi kameranya. Maaf ya. Wah, udah buka jilbab. Entar dulu deh. Oke. Sudah siap? Bentar. 1, 2, 3. Oke, udah selesai. Enggak, kali ini udah ke-save kok. Simpan. Oke, yang mau volunteer untuk proses instalasi siapa? Share screen aja. OBS-nya nggak perlu diaktifkan. Share screen aja. Kalau nggak ada ya saya yang nunjuk berarti. Saya, Pak. Oke, langsung share screen kalau gitu. File instalasinya, Ya, Pak. kalau kalian download itu adalah BMN KPB 13 ya. Ini ya, Yang Pak. diinstal, bukan, yang diinstal kalian harus download untuk yang
Simak BMN. Ya. Jadi yang diinstal adalah BMN KPB 13. Cara installnya pelan-pelan. Bisa satu ini enggak? Satu apa? Satu layar ya. Kalau ini kan hanya foldernya aja ya, di-share. Ini Pak. Oke. Diklik 2 kali, stop di situ. Stop di sini. Untuk yang installer pertama, kalian jangan buru-buru ekstrak ya, jangan buru-buru ekstrak, tapi kalian browse dulu. Klik browse dulu. Installnya harus di drive C. Bisa di drive lain? Enggak, harus di drive C. Habis itu oke. Kemudian ekstrak. Ya. Biarin dulu, agak lama. Ini berlaku juga dengan persediaannya nanti. Jadi persediaan dicari di drive C. Hanya 2 aplikasi, hanya 2 instalasi ini saja yang kalian harus browse. Sisanya kita akan ngikutin apa yang ada di layar. Udah Oke, Pak. kalau udah selesai, sekarang kita install aplikasinya, database-nya. Kalau tadi aplikasinya, sekarang database-nya, DBMN 10. Nah, di sini cancel aja, cancel dulu, cancel. Di sini nggak usah di browse, langsung klik install. Jadi bedanya kalau tadi, yang pertama tadi kalian pilih dulu ke drive C, karena biasanya kalau nggak seperti itu nanti akan diinstal di folder tempat yang ada. Ini sudah proses install. Nah, untuk yang lain, biarin aja. Jangan di stop, biarkan seperti ini. Yes to all. Pak Hanafi, Ya, mohon maaf, punya saya kok nggak bisa ya Pak, ada tulisannya MySQL stop gitu. coba nanti ya, setelah ini ya. Iya Pak. BMN-nya kan? Iya. DBMN-nya kan? Oke, nanti setelah ini. Oke, ditunggu sampai seperti ini. Jangan diutak-atik dulu, biarkan sampai dia tertutup sendiri. Udah gini Pak. Tunggu aja sampai selesai. Sampai statusnya starting. Nah, kalau udah starting berarti itu selesai. Untuk memastikan ITA berhasil atau tidak, nggak usah dulu, nggak usah diupdate dulu. Berhasil atau tidak, masuk ke drive C, buka di folder BMN KPB 13. Di situ ada BMN KPB 15. Coba buka aplikasinya.
Oke. Kayak gini, Pak. Iya, oke kan aja, nggak apa-apa. Buka lagi. Ya. Kalau muncul seperti ini, berarti udah selesai. Kita keluar. Berarti sukses ya instalasinya antara BMN dengan aplikasinya, database-nya selesai. Kalian bisa lanjut ke step untuk update ke versi 19. Yang ini, Pak. Bebas ya, boleh itu dulu. Nggak usah dirubah kemana-mana, browse nggak usah, langsung install. Bedanya kalau yang tadi, kalian harus browse, yang ini nggak usah. Keluar aja nggak apa-apa. Update referensinya juga. Nggak usah diapa-apain, biarin, langsung install. Tunggu prosesnya sama seperti tadi. Oke, di sini berarti database SIMAK BMN sudah siap digunakan. Sekarang kita maju ke step selanjutnya. Pak, yang tadi saya belum gimana? Kita maju ke selanjutnya dulu, ke persediaannya. Kita nggak aplikasi persediaannya nggak dieksekusi, kita ke persediaan dulu. Persediaan 12, Yang ini, Pak. Psedia 10 ya, diinstal dulu. Ya. Browse juga yang ini. Di drive C, oke. Extract. Sekarang bisa langsung diupdate aja ke persediaan. Ini tetap ya, Pak? Langsung. Tetap biarkan aja. Yes to all. Nggak muncul, Pak. Ini udah selesai. Update Oh, referensi oke. persediaannya. Sama, biarkan aja. Langsung install. Yes to all. Sudah, Pak. Oke. Kalau sudah, ya nggak stabil internet saya. Di situ Ini ya, ada Pak. persedia 19 ya. Kita akan pakai yang persediaan 19. Oke. Buka Sudah, kembali. Pak. Kalau sudah sampai sini berarti udah selesai ya, sebenarnya udah sukses. Kita nanti skip dulu lanjutannya nanti. Yang error tadi siapa? Yang nggak bisa? Mungkin bisa ditukar share screen-nya. Saya, Pak. Oke. Luka, silakan share screen. Siap, Pak. Udah kelihatan apa belum ya, Pak? Oke, belum. Kalau muncul error seperti ini, okein aja, nggak apa-apa. Oke kan aja, udah jalan seperti yang diharapkan. Yes to all. Pak, saya update yang BMN KPB-nya nggak bisa, Pak. Update BMN KPB. Bentar ya, share screen bentar lagi ya. Setelah ini selesai ya. Mohon maaf, Pak. Tadi setelah kita di BBMN, lanjut kemana ya, Pak?
Filenya sebentar, saya cek dulu. DBMN 10 udah? Udah, DBMN 10? sudah. Udah kan tadi ya? BMN KPB 13 sudah? BMN. Itu sudah? Itu Yang browse dulu, pertama. jangan diekstrak. Ya, Ini betul. yang pertama, Bu. Kalau itu udah, betul yang pertama tadi. Kalau sudah, update BMN-nya. Simak BMN-nya diupdate. Yang BMN KPB 19 ini ya, Pak? Ya, update BMN KPB 19. Terus adalah nanti update, ini keluar aja. Update ref 19. Update ref bawah, yang bawah. Oh ya, Pak. Cancel aja dulu. Update ref 19 dulu. Biar nggak terlalu jauh, dipastikan dulu aplikasi Simak BMN-nya jalan. Di drive C, BMN KPB 13. BMN KPB yang 15 bisa, 19 juga bisa. Oke kan aja, oke. Nggak usah help. Udah jalan ya, Pak, Keluar. kalau kayak gini? Kalau gini normalnya jalan, keluar aja. Ya, Pak. Langsung yang 19, coba. Oh, yang masih yang tadi, Pak? Ya, masih yang tadi. Yang ini ya, Pak, 19? Yap. Oke, udah keluar. Sekarang install persediaannya. Persedia 10 ya. Run away, oke. Coba dicek yang ada di browse ya. Iya, Pak. Sekarang update persediaannya. Yang update ini ya, Pak? persedia. Ya. Iya. Oke, langsung. Apakah perlu nanti di situ ada update persediaan 19.0.1a. Kalian nggak usah update dulu ya, nanti biar ketahuan errornya di mana ya. Tapi tapi kalau mau diupdate juga nggak apa-apa. Sebenarnya ada yang menyebabkan kenapa ada update 19.01a. Habis gitu update referensinya, referensi persediaan 19.0. Yang 19.0 bawahnya. Oke, coba diakses aplikasinya, jalan apa enggak? Langsung yang 19. Kalau sudah seperti ini, cukup. Ini bisa dianggap nanti jalan ya. Nanti kita mudah-mudahan nggak error. Yang tadi masih bermasalah, siapa? Bisa ditukar share screen-nya? Saya, Pak. Oke.
Oke, problem di sini ini gagal. Kenapa? Karena dia diekstrak di folder download. Jadi install ulang lagi ya aplikasinya. Oke, Pak. Jadi yang coba kita kembali lagi di proses instalasi Simak BMN ya. Di File uninstall, installernya Pak. coba. Nggak usah, langsung aja dihapus aja, bolehin satu folder kok. File installernya di mana? Di sini, Pak. Coba dicari, ditunjukkan. Ini share-nya share ini ya, share apa? Share folder ya. Kalau bisa satu screen aja, karena nanti kan reaksi dari aplikasinya biar nggak kelihatan. Oke, diinstal dulu BMN KPB-nya. BMN KPB-nya dulu, ya itu, klik 2 kali. Ini ditutup aja dulu. Ininya dihapus nggak, Pak, yang BMN ini? Dihapus saja. Oke, pelan-pelan di sini. Klik browse. Browse dulu ya. Pilih drive C. Oke kan aja, nggak usah nggak usah. Di drive C-nya aja. Diklik C-nya aja, oke. Ekstrak. Kebanyakan gagal, kenapa? Karena ketika ini prosesnya ada beberapa komputer yang menganggap itu adalah C.2 itu adalah di folder sendiri, di folder tempat di mana dia di-download. Sehingga nanti nggak bisa diakses lagi filenya. Ini BMN KPB-nya udah, sekarang database-nya, DBMN 10-nya. Yang ininya dihapus nggak, Pak? Dihapus saja. Nah, di sini untuk yang ini nggak usah diutak-atik, biarin aja. Nggak usah di-browse, nggak usah di-apa-apain, langsung install. Oke kan aja. Kalau ini apa, Pak? Yes to all, Pak? Yes all. Sudah, Pak. Kalau sudah, ini berarti aplikasi Simaknya sudah, berarti tinggal di-update aja Simaknya. Update BMN KPB 19. Ini langsung, nggak usah diutak-atik, langsung install. Kemudian referensinya, ini keluar aja dulu. Referensinya, update ref 19. Langsung, Pak. Nggak usah langsung aja. Ya. Sudah, Pak. Oke, kalau sudah, sekarang install persediaannya. Atau kalau mau dicek buka aplikasinya. Langsung yang 19, langsung aja. Klik 2 kali. Oke, kalau seperti ini berarti udah. Install yang persediaannya ya. Ini sama, di browse dulu. Taruh drive C. Oh ya, yang ini tadi udah sebelumnya udah diinstal, Pak. Ini dihapus nggak, Pak? Yang persediaan. Dihapus saja nggak apa-apa. Sudah, Pak. Yang persediaannya tadi sudah.
Oke, sekarang di update persediaannya. Update persedia 19.0. Ini langsung aja ekstrak. Sudah, Pak. Referensi persediaannya juga. Ini Yes to yes to all. all ya, Pak. Ya. Oke, sekarang Sudah. coba buka di persediaannya, di aplikasi persediaan. Yang langsung persedia 19. Oke. Ada yang gagal sampai di sini? Makasih Nggak ya, bisa Pak. muncul persediaan? Ada yang sampai di situ? Ada yang masih gagal? Saya belum bisa install, Pak. Karena ada Windows. Coba di share screen aja. Oke, yang sekarang install dulu BMN KPB-nya, BMN KPB 13. Loadingnya tidak lama, Pak. Saya nggak bisa ngeliat ya. Mungkin bisa share-nya share satu layar aja ya. Jangan folder ya. Itu kenapa nggak jalan ya? Ini, Pak, muncul Windows Protect ini. Saya nggak, ada yang bisa lihat lain kan nggak ada ya? Share screen-nya jangan share screen folder ya. Share screen satu layar ya. Cindy bisa? Gimana, Pak? Share screen satu layar. Gimana cara share screen satu layar? Di stop share screen-nya dulu. Nah, ini udah satu layar. Oke. Kalau muncul seperti ini, klik aja more info. Tadi kan ada yang sama ya. Klik more info. Run anyway. Klik yang di bawah itu. Kayaknya ekstraknya udah jalan tuh. WinRAR-nya. Ini di klik browse. Jangan diekstrak dulu. Klik browse dulu. Install di drive C. This PC. Pilih PC ini. This PC ya. Oke. Pilih Windows yang C itu. Oke, kemudian ekstrak. Biarin, tunggu sampai selesai.
Kalau ada yang lama, ada yang cepat, ya nggak apa-apa lah ya. Dinikmatin aja dulu. Ada lagi yang bermasalah? Atau di sini kelas sudah selesai semua? Sudah bisa semua? Sampai ke muncul ke aplikasi persediaan. Saya masih Selain Cindy bermasalah, ya? Pak. Selain Cindy ya? Lina masih bermasalah? Iya, Apa? Pak. Muncul apa? Nggak tahu ini pas buka di yang di cek kan saya buka persediaan tuh muncul tuh cuman FOI nggak bisa dibuka gitu loh, Pak. Ntar di share screen. Oke. Nanti coba dilihatin ya. Iya. Kita masih punya banyak waktu kok. Masih sampai jam berapa? Setengah 4 ya. Berarti DBMN-nya sudah. Sorry, berarti aplikasinya Simaknya sudah. Sekarang Cindy install yang BMN 10-nya. Yang di bawah mungkin di-close dulu tuh, Cindy. Ini ya. Ya, itu kan yang tadi kan di-close aja tuh. Sama kalau bisa, karena ini komputernya agak lambat kamu ya, Chrome-nya dimatikan aja. Ditutup dulu Chrome-nya. Karena Chrome itu menghabiskan resource ya. Biasanya seperti itu. Nah, lama sekali, lumayan. Biar nanti juga kalian nggak bermasalah ketika UAS, karena misalkan kayak gini, ini biasanya psikologis kalian biasanya udah wah ini lama nggak selesai ya. Mungkin sebelum UAS, sebelum ujian ataupun sebelum kuis, kalian bersihkan komputernya. Nanti saya tunjukkan caranya ya, bersihkan beberapa komputer mungkin yang bisa menambah agak biar bisa cepat ya. Karena kalau misalkan posisi kayak gini install aja lama atau apa, biasanya udah wah ini nggak selesai atau apa. Bukan berarti komputernya bermasalah, belum tentu. Karena bisa jadi terlalu banyak aplikasi yang udah pernah diinstal. Yang ini tinggal run anyway. Langsung install, oke. Oke kan aja nggak apa-apa. Kalau muncul seperti ini nggak usah panik, oke kan aja. Kalau kayak gini bisa ada yang sharing screen-nya 2 kali, 2 orang bisa nggak ya? Tidak bisa, Pak. Kayaknya nggak bisa ya. Mungkin bisa aktifkan ini ya, apa namanya, OBS bisa juga. Kalau seperti pakai OBS bisa ya. Paling nggak bisa dibantu. Kalau ini satu-satu nunggu ini sampai selesai.
Oke, selain Cindy, siapa tadi? Yang belum? Saya, Pak. Lina, siapa lagi? Ada lagi? Udah, tinggal Lina aja. Yang lain jangan ini ya, jangan bilang sudah tapi nggak bisa ya. Nanti repot nanti. Cindy, tinggal update ya, install yang update-nya, update BMN KPB 19. Ya, itu. Oke, kalau ini mau dibarengin langsung referensinya juga bisa, nggak apa-apa. Ini nanti ditutup aja, keluar aja. Update referensinya, update ref 19. Langsung aja install. Oke, ini berarti udah selesai simaknya. Coba dites aplikasi simaknya setelah ini selesai. Cindy coba aplikasi simaknya dites untuk dijalankan sebelum kita install persediaan. BMN KPB 13. Foldernya BMN KPB 13. Langsung BMN KPB 19 aja. Kalau enggak, ya ini udah oke kan aja nggak apa-apa. Jangan di close, oke aja. Oke, buka lagi. Yang lain coba langsung akses ya simaknya ya. Ada yang telat nih, takut kalian nanti ada yang bermasalah ya. Coba setelah dibuka simaknya, Lina bentar ya, sabar ya bentar ya. Yang belum ya. Ketika di sini, ketika kalian sudah instalasi simak, coba akses simaknya dengan username admin, password admin, tahunnya tahun 2020. Semua sekelas. Admin. Karena kayaknya cuma tinggal Lina yang belum. Ini admin. 2020 tahun anggarannya. Masuk. Kalau muncul seperti ini, oke kan aja. Normalnya kalau aplikasinya berhasil kalian install, ini oke aja lagi. Klik masuk lagi. Harusnya setelah itu kalian bisa jalan. Aplikasinya update ref, bla bla bla, di belakang itu ada jalan apa normal ya, maksudnya normal. Sedang proses persiapan. Kalau di situ gagal, kalian install ulang simaknya. Ya, kalau kalian gagal, kalian install kembali simaknya. Pastikan di sini itu yang adalah kalian akses adalah versi referensi 19, versi 19 April 2019, kemudian di bawah adalah TA 2020. Kita nanti akan kerja menggunakan tahun anggaran 2020, tapi simaknya sama persediaan versi 19. Oke. Sini bisa dilanjutkan untuk yang persediaan ya. Yang persediaan coba ini keluar dulu. Install persediaan, psedia 10. Selesai aja. Keluar. Cari file installnya, psedia 10, ya itu.
Oke, betul. Sekarang update-nya. Update referensi sama update psedia 19. Update persediaan 19 dulu, kemudian ya boleh lah, nggak apa-apa. Ini saya lihat kamu belum download yang update-nya ya. File update 19.0.1a ya. 19.0.a kalau nggak salah. Ini belum ada, nanti di download juga. Oke, coba sekarang aplikasinya. Referensinya udah ya, Cindy? Udah, Pak. Udah. Coba sekarang diakses aplikasinya. Di psedia 10. Ini, Pak. Langsung yang psedia 19 ya. Oke, kalau dari sini. Yang sudah sampai sini, username-nya admin, password-nya admin, tahunnya 2020 ya, tahun anggaran. Sekarang coba ditutup aja share screen-nya, biar Lina gantian share screen. Izin bertanya, Pak. Oke. Ya, gimana? Sebentar, Lina, Kalau file misal installernya di mana? Sebentar, Lina installernya di mana? Downloadnya di mana? Tadi saya udah download yang installer sama update-nya kan Pak di C semua. Terus Oke. pas udah ke download tuh file itu cuman ini Pak. Terus Kodipa juga nggak bisa. Oke, ini berarti psedia 10-nya belum diinstal ya? Tadi udah sih Pak. Coba diinstal ulang. Oke, psedia 10-nya mana? Yang ini Oke. Run. di Stop. C. Stop dulu, browse dulu. Berarti tadi nggak diinstal di drive C ya sebenarnya. Di PC ya, drive C. Oke kan aja. Ekstrak. Ya Irfan kenapa tadi? itu Pak tidak terdapat tidak bisa terkoneksi ke DBS itu loh. Oh ya Pak. Ini apa? Simak ya. Coba ulangi proses instalasi sama nggak dengan yang tadi dilakukan ditunjukkan tadi ya? Saya juga nggak bisa, Pak, Baik, Pak. masuknya. Ini referensinya diupdate dulu. Update ref 19-nya. Yang ini Pak. Ya, persediaan. Update referensi 19-nya sudah belum? Tadi udah. Udah, oke, yang langsung ini aja. Update 19 itu. Update referensi persediaan. Yang 19.0 dulu. Oh yang ini. Ya. Install, langsung nggak usah ditarik. Yes to all.
Ya, coba buka aplikasinya Ah, di Drive C. P sedia 10, yang P sedia 19. Coba buka username-nya admin, password-nya admin. Tahunnya ini 2020. 2020 ya, kita akan kerja 2020. Oke, selesai ya di sini ya. Oh ya. Irfan gimana? Share screen coba. Kasih Pak. Nina mungkin dimatikan share screen-nya, ganti Irfan. Sama siapa tadi? Satu lagi. Saya Pak. Oke, salah satu lah dari kalian. Siapa yang mau share screen duluan? Saya dua-duanya Pak, sama persediaannya juga nggak bisa masuk. Coba dibuka dulu share screen. Ya, ini siapa yang mau share screen dulu? Irfan atau kamu nih? Silakan, feel free aja. Coba nul. Oke, nggak apa ya. Gini, kalau tadi misalkan nggak bisa masuk karena database bla 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 atau aplikasinya bla bla, coba diulangi lagi ya stepnya ya, step instalasinya. Kemungkinan adalah ketika kalian instalasi itu tidak ada di folder yang memang sesuai. Misalkan database-nya atau urutan instalasi dan urutan update-nya ada yang kalian lewatin. Jadi coba tadi coba ini kan direkam ya. Kalian catat yang pertama file apa, file kedua apa, file ketiga apa yang dieksekusi ya. Sama seperti step-step yang tadi ditunjukkan misalkan dengan Cindy kali ya tadi ya. Kira-kira di situ. Oke, mana share screen-nya? Ya ini yang persediaan Pak. Ini persediaan. Kita install ulang dulu aplikasi database-nya saja dulu. Kita loncati aja aplikasinya. Diokekan dulu. Gimana Pak tadi Pak? Installernya di mana? Di sini Pak. Oke. Update di referensi persediaan dulu. Yang ini ya Pak? Ya, 19. Install. Yes to all. Oke, cukup. Coba buka aplikasi persediaannya. Oke, kalau seperti ini kita ulangi dari depan. Instalasi database-nya. Oke kan dulu. Close. Default installernya. Oke, problemnya di database. Installnya adalah mulai berarti dari dbmn 10. dbmn 10. Jangan dutak-atik, langsung install. Iya, ingat ya, install dbmn 10, jangan diutak-atik, jangan di browse atau semacamnya. Biarkan aja. Yes to all ya Pak. Di sini masih stopping ya. Kalau ada pertanyaan yes to all, ya yes to all. Kayaknya share screen-nya stop nih. Sudah Pak. Share screen-nya kayaknya berhenti deh itu. Coba kalau setelah ini berarti saya nggak bisa ngeliat ya. Ada yang lain bisa ngeliat kayaknya 2 layar. Kayak ini. Kemudian kalau sudah Halo. update Iya, yang gimana, Pak? referensi 19, update ref 19-nya diupdate. Update ref 19. Di situ kan ada update ref 19 ya. Iya Pak, gimana Pak? Tadi putus-putus, sinyal saya jelek Pak. Oke, sekarang coba akses yang update ref 19. Di install juga. Update ref. Ref yang ref 19 bukan itu.
Ya, itu. Langsung install. Sudah, Pak. Sekarang install update yang referensi persediaannya. Yang Ya, 19.0. Ya. Ya. Langsung install ya, Pak. Install aja. Oke, sekarang Sudah, coba Pak. aplikasinya, persediaannya. Buka dulu ya persediaan simak BMN-nya udah diakses nggak belum? Yang tadi di awal Mak BMN-nya juga tadi gagal juga, Pak. gagal ya? Diulangi lagi BMN. Coba dimatikan aja aplikasinya. Coba dibuka aplikasi BMN-nya. Kayak gini, Pak. Gagal. Connection handle is invalid. Bisa buka task manager nggak? Bisa, Pak. Sebentar. Kelihatan nggak, Pak? Bentar. Coba buka di services. Cari My BMN 10. MySQL BMN 10, Pak. Iya, ada. Ada, Pak. Sudah ketemu. Nah, itu jalan kok, ya, berarti udah ada ya. Kalau gitu diklik kanan di stop dulu. Diklik kanan. Di stop, udah stop. Nanti install ulang aja. Install ulang dari awal ya. Step-stepnya mulai dari BMN lagi ya, diulangi lagi ya. Berarti di uninstall dulu ya, Pak. Di delete aja foldernya nggak apa-apa. Oh ya, Pak. Siap. Nanti setelah install, jangan sampai ada yang kelewat ya filenya ya. Berarti untuk Urutan-urutannya. persediaan juga dihapus ya, Pak? Persediaan dihapus juga. Terus, oke, sambil ini nanti prosesnya ya, sambilan ya. Irfan gimana tadi? Errornya di mana? Itu tidak dapat terkoneksi ke database. Sama ya? Sama, Pak. Sama seperti ini ya. Oke, kalau yang ketemu problem yang sama dengan Izul sama Irfan siapa? Siapa lagi? Saya, Pak. Tapi Eka tadi Putri saya dulu. coba masuk lagi udah bisa, Pak. Pas masuk Tapi sekali, sekarang nggak apa-apa. iya sekarang nggak apa-apa. Oke. Ini untuk Atau coba Irfan BMN-nya masuk deh. Itu biarin aja. di Install situ sini ya, aja. Pak, tempatnya. Ya. Tempatnya di sini kan, Pak? Udah, nggak usah dirubah-rubah, biarin aja. Langsung Oke, keluar keluar aja. ini, Pak.
explore aja, jangan diakses dulu ya persediaannya. Terus install. Oke. Akses aplikasinya dulu. Persediaannya tunggu dulu. BMN KPB-nya dibuka 19. Ini ada antivirusnya nggak? Ada Udah antivirus di off terpasang nggak? Udah di off, Pak. Itu ada thread fix itu apa itu? Firewall-nya matikan. Itu firewall itu. Kalian ada yang pakai Irfan ada pakai antivirus juga nggak? Karena portnya biasanya dimatikan itu, ditutup. Yang Itu ada firewall ini on Pak, ya? firewall. Dimatikan dulu. Turn off dulu. Coba aja 15 menit dulu aja. Karena di servisnya jalan ya. Servisnya jalan harusnya ini kebuka. Tapi dia nggak bisa koneksi ke DB. Langsung Coba nyobain lagi ya Pak. Ya. Cek setting sama ya. Bisa dimatikan total nggak antivirusnya? Nggak tahu caranya Pak. Masuk firewall-nya. Firewall-nya tadi kan dimatikan cuma 15 menit ya. Nanti coba dipanjangin sekitar 1 jam. Kemudian database-nya kamu install ulang aja. Itu statusnya udah off. Keep it off. Pilih keep it. When I restart my PC aja nanti. Turn off itu aja. Yang lain tadi protection yang lain? Di McAfee juga Pak. Iya, di McAfee-nya juga. Ini dimatiin juga Pak? Enggak, udah cukup deh gitu. Oke, sekarang install lagi ya database-nya. Karena kemungkinan dia ditutup ya portnya. Oh iya Pak. Berarti langsung dihapus aja Pak aplikasinya Pak. Dihapus saja, diinstal ulang lagi. Irfan bisa di-share screen sambil ini, kalau enggak kelamaan kita nanti nih, udah jam 3 ya. Irfan share screen-nya. Baik Pak. Mohon maaf Pak, laptop Apa? saya tiba-tiba restart sendiri. Oke, udah. Tapi gini ya, coba cek. Yang pertama kalau gagal, secara normal kalian satu kelas kan udah jalan semua nih, cuma tinggal 2 orang ya. Tinggal 2 orang ya. Secara umum harusnya berhasil. Berarti ada parameter lain misalkan antivirus yang menghalangi aplikasinya jalan. Coba dimatikan dulu. Kemudian diinstal ulang, step-stepnya diurutkan sama seperti tadi. Karena kita udah terlalu sore nih, coba adalah salah satu ya, langsung buka persediaan, bisa didemokan sekarang. Nah, aplikasi persediaannya. Yang bersedia, share screen. Nggak usah satu layar ya, aplikasinya aja, karena aplikasinya kecil ya. Jadi kalau share screen itu jadi kelihatannya nanti gede, malah kecil ya. Siapa yang mau share screen? Ya Pak. Ayo, silakan. Oke. Di sini adalah tahun anggarannya 2015. Kita abaikan dulu. Nih. Biasanya kalau di sini, kalau aplikasi sebelum-sebelumnya, kalian akan masuk kemana dulu?
utility. Biasanya kan, referensi atau utility. Cari user. Kita coba mulai tambahkan user. Nah, nggak usah panjang-panjang, ini pasti gagal kok. Jadi yang cepat aja, user ID A gitu, password A gitu. Oke, sekarang pilih di situ. Harusnya error. Oke, stop di sini. Kalau aplikasi yang lain sebelumnya, di situ kalian ada referensi Satker. Di sini nggak ada. Referensi Satker harus ditambahkan dulu. Jadi untuk di SIMAK maupun di persediaan, normalnya diminta untuk bikin referensi dulu. Jadi ini gagal. Batal, keluar. Maksudnya keluar dari ini ya. Keluar juga. Apa tadi itu? Ya udah, oke. Masuk referensi. Kita cek satu-satu tabelnya. WAPB. Nah, di sini adalah tabel BA ya, bagian anggaran kira-kira seperti itu. Kita nanti akan pakai satkernya KPPN khusus penerimaan, misalkan seperti itu. KPPN khusus penerimaan itu apa? Kementerian Keuangan ya. 015 kayaknya udah ada referensinya. 015 sudah ada. Oke, kalau sudah ada nggak usah diapa-apain. Kita keluar. Menu selanjutnya, eselon 1. KPPN khusus penerimaan eselon 1-nya Ditjen Perbendaraan. Kalian berarti cari dulu 015 KL-nya. Diklik saja 015. Jangan ditambah, bukan. Diklik saja, kemudian masuk ke eselon 1. Diklik tab eselon 1-nya. Yang di atas itu kan ada. Atasnya lagi, ya. Kalian cek, KPPN khusus penerimaan itu Ditjen Perbendaraan. Di situ ada 08. Oke, berarti referensinya ada. Kalian lewatin. Kalian keluar. Keluar. Sekarang kita masuk ke wilayah. Yang lain barengan ya. Jangan karena direkam terus nanti prakteknya belakangan ya. Di sini nggak ada apa-apa. Tapi wajib ada. Karena itu mau nggak mau akhirnya harus ditambah. Klik tambah. Oke, diisi 015. Wilayah KPPN khusus penerimaan ada di mana? Jakarta. Oke, uraiannya misalkan uraian Kanwil Jakarta gitu. Oke, kalau udah disimpan. Sudah selesai wilayah, nambah wilayah sudah. Kita ke pengelola barang. Kuasa pengguna barang, KPB. Nah, ini belum ada apa-apa. Berarti harus ditambah juga. Kode satkernya berapa? KPP khusus penerimaan? 015116 kayaknya, Pak. 015116. Oke, yang di situ biarkan aja 00 dulu. JK-nya. KPPN itu kantor daerah atau kantor pusat? Kantor daerah. Karena dia ada di wilayah. Uraiannya ya silakan ditulis misalkan KPPN khusus penerimaan. Oke, simpan. Referensi sudah ada, keluar. Berarti kalian bisa menambahkan user baru di situ dari menu utility. Oke, dilanjut, tambahkan usernya. Tinggal dipilih, diklik 2 kali.
Oke, udah kepilih, simpan. Ya. Usernya sudah ada, kamu logout, keluar ya. Kemudian nanti masuk lagi dengan user yang baru. Tahunnya adalah log off aja. Tahunnya 2020 ya. Tahun anggarannya kembali lagi. Hati-hati di sini. Kita akan kerja di tahun anggaran 2020. TA di situ 2020. Udah. Perhatikan di sini, di situ ada 015, 08, 1100, 015, 116. Ya, itu berarti kalau itu sudah betul, ya berarti itu kode BMN-nya ya, pemilik BMN. Oke, kita masuk di referensi, kita cek dulu referensi sebelum kemana-mana. Yang berbeda dengan referensi yang tadi, itu adalah tabel barang. Kalau yang tadi